kamu sekarang gimana? Kabar saya baik sih Bu, tapi ya itu kayak moodnya naik turun naik turun. Seperti itu. Nah, kamu tadi kesini tuh naik apa sih? Tadi saya mengendarai sepeda motor. Oh, bawa motor sendiri Iya. ya. Gitu. Nah, kalau ibu boleh tahu perjalanan dari tempat kamu asal sampai ke tempat konseling ini berapa lama waktu tempuhnya? 1 jaman Bu. Oh, 1 jam. Ah, pasti lelah ya. Lumayan. Syukur deh kalau gitu. Jadi udah lama sekali ya nggak ketemu sama Dik Ega, bener ya? Bener. Udah lama sekali nggak ketemu sama Ega. Baiklah, sebelum memulai konseling ini, sebelumnya biar konseling kita dapat maksimal, saya ingin bertanya dengan waktunya efisien gitu, efektif dan efisien. Menurut Ega sendiri, mau berapa lama konseling yang kita lakukan? Mungkin 45 menit aja Bu, karena kayaknya saya juga ada kegiatan aja. Oh iya, baik. Jadi konseling kita pada siang hari ini 40 menit saja seperti itu ya. Baik. Jadi sebelumnya menurut Ega sendiri apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan Bu. Nah, benar, bagus sekali. Jadi konseling ini adalah salah satu pemberian layanan untuk bisa membantu para konseli yang memiliki masalah gitu. Nah, dalam konseling ini nanti bisa memberikan bantuan-bantuan memecahkan solusi dan permasalahan seperti itu. Nah, sebelumnya apakah Ega tahu apa itu peran dari konselor dan juga peran dari konseli dalam kegiatan konseling kita pada siang hari ini? Iya. Saya tidak tahu. Oke, baiklah. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa perannya. Jadi peran Ibu di sini, saya sebagai konselor di mana saya akan membantu Ega untuk bisa menceritakan, untuk bisa menjelaskan permasalahan apa yang Ega alami, perasaan apa yang Ega alami, dan nantinya saya akan membantu Ega untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan Ega sendiri seperti itu. Sedangkan peran dari konseling ini sendiri di mana Ega harus bisa aktif, terus juga menceritakan semua halnya itu secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Dan sebelumnya Ega juga tidak perlu takut karena di dalam konseling ini saya sebagai konselor memiliki kode etik yang dipegang sangat teguh gitu. Adanya salah satu asas yang dinomorsatukan dalam konseling ini yaitu asas kerahasiaan, di mana semua permasalahan dan semua cerita yang Ega ceritakan pada siang hari ini yang tahu itu hanya Ega, saya, dan juga Tuhan seperti itu. Jadi orang di luar itu tidak ada yang tahu karena ada rasa kerahasiaan seperti itu. Jadi apakah Adik Ega sudah mau menceritakan dan sudah lega mendengarnya? Ya Bu, saya lagi mendengar. Oke, baiklah. Nah, tampaknya ada sesuatu yang penting nih sehingga Adik Ega datang ke sini. Iya Bu, sebenarnya saya itu ingin menceritakan sesuatu, tapi saya bingung gitu cara menyampaikannya gimana Bu. Oh, seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang Adik Ega coba atur lagi posisinya, duduk yang nyaman, rileks, tenang gitu. Tarik nafas, buang sejenak. Nah, gimana sekarang, sudah rileks? Sudah lumayan. Nah, jadi apakah sekarang Ega sudah tidak ragu lagi untuk bercerita? Iya Bu, sekarang saya ingin diceritakannya. Ya baik, sepertinya Ibu memahami apa yang Ega rasakan, apa yang Ega rasakan. Nampaknya permasalahan yang Ega hadapi ini sepertinya sangat rumit ya. Iya Bu, saya kesal dan juga bingung Bu. Oh, jadi sekarang Ega itu merasa kesal dan bingung. Sebelumnya boleh Ibu tanya, apa yang membuat Ega kesal dan bingung? Jadi Bu, saya tuh kesal gitu pada diri saya sendiri karena saya tuh sebenarnya ingin seperti teman-teman yang lain yang semangat gitu dalam belajar. Oh, seperti itu. Baik. Jadi selama ini Ega merasa kehilangan motivasi atau kehilangan semangat dalam belajar, benar? Iya Bu, benar. Saya merasa kehilangan motivasi dalam diri saya itu. Jadi kayak flat gitu Bu hari-hari saya. Baik. Jadi sebelumnya apakah Ega sendiri pernah gitu bertanya pada diri Ega sendiri, mengapa sih sebenarnya saya kehilangan motivasi dalam belajar? Mengapa saya
jadi nggak semangat gitu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini tuh saya sangat susah berkonsentrasi Bu. Lalu juga dalam mengerjakan tugas tuh saya juga suka menunda-nunda Bu. Jadi pokoknya nggak seperti dulu awal-awal masuk kuliah sih Bu yang rajin ngerjain tugas. Sekarang kalau ngerjain tugas itu udah kayak mepet waktu deadline gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi sekarang ini Ega sudah mulai bermalas-malasan seperti itu ya. Terus juga kehilangan konsentrasi, kehilangan motivasi dalam belajar. Terus juga seperti yang Ega bilang tadi, Ega juga sekarang sudah mengerjakan tugasnya itu suka menunda-nunda gitu, kayak ngerjainnya itu tidak jauh-jauh hari, dimana tugasnya mau dikumpul besok baru malamnya dikerjain dengan sistem kebut semalam seperti itu. Terus juga jadi hal itu yang membuat Ega ini kehilangan semangat dan motivasi dalam belajar seperti itu. Iya Bu, pokoknya seperti itulah saya kurang motivasi. Jadi saya rasa perasaan Ega ini sekarang itu bisa seperti ini itu karena ibu rasa itu karena pembelajaran sekarang itu kan lebih banyak online-nya, lebih banyak daring gitu kan. Jadi sehingga pembelajaran daring ini tuh membuat Ega itu jenuh, bosen gitu dalam belajar, dalam proses perkuliahan tersebut gitu. Terus juga kan karena kalau belajar daring ini kan dari rumah masing-masing gitu, nggak ketemu sama temen. Biasanya tuh feel-nya beda tuh belajar bareng di kelas sama temen, terus juga dengan belajar di rumah masing-masing kan emang feel-nya beda gitu. Jadi suasananya juga mungkin kalau belajar online itu suasananya nggak dapet, suasananya lebih hening, sunyi, jadi kayak lebih ngebosenin. Jadi mungkin itu menjadi salah satu faktor gitu yang membuat Ega tuh mungkin kehilangan semangat. Ya tapi ya mau gimana lah, ini karena emang kan sekarang lagi pandemi sehingga mengharuskan seperti itu. Ya Bu, saya juga merasakan hal ini sebenarnya. Dan saya juga gimana ya Bu, menyadari juga sih kalau waktu saya tuh di rumah ini lebih banyak kan, karena saya jarang keluar gitu, saya harus beraktivitas di dalam rumah seperti belajar gitu kan Bu. Dan juga kalau dari rumah tuh saya nggak bisa fokus Bu, karena kadang waktu kuliah itu kan orang tua tuh kayak lupa gitu kalau saya ada dalam kuliah, sehingga orang tua tuh suka kayak manggil, nyuruh gitu kan Bu. Jadi kayak ada kediskan gitu. Baiklah, berarti jadi Ega sendiri menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online ini salah satu yang menyebabkan atau salah satu alasan yang menyebabkan Ega sendiri ini merasa kehilangan motivasi dan semangat dalam belajar sekarang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir iya sih Bu, kayak saya tuh udah jenuh gitu di dalam rumah gitu dengan semua serba online ini gitu kan Bu. Dan belum lagi nanti tugasnya itu banyak gitu Bu, terus orang tua tiba-tiba langsung nyuruh saya saat saya tengah belajar gitu. Ya itu kayak sesuatu hal yang sedikit mengganggu gitu juga sih Bu. Seperti itu, baik ya benar. Jadi pembelajaran sekarang ini kan dilakukan secara daring, terus juga Ega nggak belajar bareng teman-teman kan. Tapi sebenarnya bisa sih dilakukan bareng teman-teman, dimana Ega bisa memanfaatkan fitur teknologi sekarang. Apalagi kan bisa tuh pakai Zoom meeting bareng teman-teman lagi. Atau enggak kalau misalnya lagi nugas tuh ya kan, biar nggak sendirian. Nugasnya bareng, ajak teman-teman lain gitu dari WhatsApp, pakai video call gitu. Jadi nugas sekalian ada teman-teman gitu rame. Nah mungkin tidak seasik ketemu langsung, tetapi setidaknya itu bisa menambah suasana dalam mengerjakan tugas. Jadi sehingga suasana itu hampir-hampir mirip kayak di kelas itu gimana, ada nanti teman-temannya yang recok, yang ribut gitu kan. Nah seperti itu mungkin. Benar Bu. Saya tuh merasa belum memahami dan memaksimalkan teknologi sekarang gitu. Jadi kayak saya tuh banyak berdiam diri karena kayak udah males gitu Bu, ngapa-ngapain lagi gitu, kayak udah hilang, kayak lost aja gitu. Terus juga memang saya nggak terlalu banyak cari solusi alternatif sih Bu, karena memang udah kayak
nggak ngerti lagi gimana gitu loh, udah jenuh banget dan apa semangat. Nah baiklah, jadi sekarang sepertinya Ega ingin mencoba kembali membangkitkan semangat belajarnya gitu yang sudah hilang, benar? Ya, ibu saya ingin membangkitkan semangat saya yang dulu awal-awal masuk kuliah dulu yang semangat nih, jadi juga secara maksimal. Nah, jadi sekarang harapan Ega ke depannya ini apa sih? Harapan saya tuh kedepannya saya bisa belajar dengan semangat, saya punya motivasi diri juga Bu, terus ya akhirnya tugas-tugas saya tuh nggak lagi kayak mepet deadline, jadi memang udah maksimal bisa. Gitu. Terus, nah sekarang untuk merealisasikan harapan dari Ega sendiri apa nih selanjutnya yang akan Ega lakukan? Jadi saya akan mencoba untuk membangun semangat saya kembali melalui diri saya sendiri. Jadi saya tuh akan melakukan apa ya? Ibaratnya niat dulu sebelum belajar, membulatkan niat saya, tekad saya sehingga akhirnya saya juga perlu banyak membaca gitu dan mendengarkan kata-kata motivasi. Mungkin yang Ibu bisa kasih solusi atau alternatif yang bisa Ega lakukan nantinya adalah membuat jadwal kegiatan atau schedule kegiatan gitu, keseharian ngapain aja, misalnya dari pagi sampai sore tuh ngapain. Jadi emang waktunya tuh udah terjadwal dengan sangat baik gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Nanti Ega buat jadwalnya gitu, dimana nanti mengerjakan kesehariannya itu dia udah punya waktunya masing-masing. Misalnya dari bangun pagi, terus habis bangun pagi itu ngapain, itu sudah terjadwalkan atau sudah terliskan di jadwal yang nanti Ega bakalan buat gitu. Dan dimana Ega sendiri tuh bisa melakukannya dan bisa memulainya itu dari melakukan kebiasaan yang baik gitu, kebiasaan belajarnya itu nanti kan bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, hal-hal yang biasa dilakukan berulang-ulang ini nanti bisa jadi kebiasaan. Jadi kalau sudah dilakukan berulang-ulang, jadi mungkin bisa membuat Ega lebih semangat lagi dalam belajar. Kayak tahu tuh, oh biasanya kalau jam segini nih saya lagi belajar gitu, karena udah terbiasa. Jadi kalau tidak dilakukan, pasti nanti kayak ada yang kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya ada yang belum dikerjain, seperti itu. Jadi biar nggak ada lagi waktu yang terbuang. Baik, itu saya akan mencoba membuat daftar schedule jadwal. Daftar jadwalnya. Nah, jadi sekarang bagaimana nih perasaan Ega? Mungkin kalau dibuat menjadi angka dari angka 1 sampai angka 10. Sekarang perasaan Ega di angka berapa? 6,5 Bu. Oh, sekarang dari 6,5. Jadi kalau tadi sebelum konseling itu berapa? Tadi 3 Bu. Oh, berarti naik 3,5. Iya. Oke, baik, seperti itu ya. Terus juga baiklah, jadi sekarang Ibu mau ngasih sesuatu sama Ega nih, pekerjaan rumah yang bakalan Ega bawa pulang agar Ibu bisa mengetahui nantinya Ega membuat schedule kegiatannya itu atau tidak, itu boleh nggak sih? Boleh Bu. Kalau boleh seperti apa pekerjaannya Bu? Oke, jadi ini akan Ibu kasih kayak list gitu, nanti kamu mengerjakan, kayak kamu lisin gitu kegiatan kamu satu hari itu seperti apa gitu. Jadi ini program kita, dan menurut Ega ini akan dilakukan selama berapa lama? Mungkin saya akan coba selama seminggu Bu. Ya benar. Nah, selama seminggu. Jadi selama seminggu mungkin akan saya pantau, saya akan melihat kemajuan Ega dari list yang Ega buat, dari jadwal schedule yang Ega buat, apakah nantinya akan bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam belajar dan membangkitkan semangat Ega lagi dalam belajar, seperti itu. Baiklah, kalau Ega sendiri tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada jam yang sama, pada hari yang sama juga di minggu depan gitu, untuk membicarakan program yang sudah kita lakukan, dan saya ingin melihat nanti hasilnya atau perubahan apa yang akan Ega berikan kepada saya. Oke Bu, saya setuju, dan dengan
itu juga saya akan tahu sih kekurangannya di mana gitu. Baiklah kalau begitu, apabila perasaan Ega juga sudah membaik, sudah baik, semua sudah diceritakan dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya, pertemuan kita pada siang hari ini sepertinya Ibu cukupkan saja sampai di sini gitu. Semoga kita bisa berjumpa di minggu depan di mana membahas kembali program apa yang sudah Ega lakukan seperti itu. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Akhirnya Ya. juga.